Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, coy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya di email gue. Kebetulan di email gue ini yang udah masuk itu ada sekitar 2.550 5.555 gitu. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke video pertama nggak tuh? Ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Ada apanya nih? Wah, ternyata dari kemarin tuh kayak halo terus ya pembukaannya ya, tapi nggak apa-apa. Thank you sih udah nge-share juga gitu loh. Halo, buat lo yang lagi dengerin cerita ini, semoga hati lo masih bisa diajak napas pelan. Anjing. Perkenalin, gue umur 25 tahun, orang yang biasa yang lagi belajar nerima kenyataan. Cerita ini gue mulai dari satu perasaan yang mungkin sering lo pendem juga. Perasaan ketika lo lihat seseorang yang pernah berarti sekarang kelihatan bahagia. Ini udah mulai apa namanya, benih-benih cinta nih, benih-benih cinta. Cerita ini gue mulai dari satu perasaan yang mungkin sering lo pendam juga. Perasaan ketika lo lihat seseorang yang pernah berarti sekarang kelihatan bahagia, sementara lo masih berantakan. Dari luar gue kelihatan normal, kerja jalan nongkrong masih ketawa, tapi tiap kali lihat senyum dia di hidup barunya, dada gue sesek anjing. Bukan karena gue jahat atau nggak ikhlas, tapi karena ternyata gue belum selesai. Gue cerita ini bukan buat nyalain siapa-siapa, cuma pengen jujur. Karena mungkin lo juga pernah ada di posisi ini, ngerelain orang yang lo sayang bahagia, tapi di saat yang sama lo ngerasa tertinggal sendirian. Dan kalau lo lagi di fase itu, semoga cerita ini bisa nemenin lo sebentar, tanpa menghakimi, tanpa nyuruh kuat, cuma bilang kalau perasaan lo itu nyata dan valid. Oke. Awalnya gue pikir waktu bakal nyembuhin semuanya, gue sibuk, gue ketawa, gue pura-pura baik-baik aja. Tapi ternyata ada luka yang diem-diem masih kebuka. Benih-benih cinta nih, benih-benih cinta. Setiap lihat kabar tentang dia, gue senyum kecil sambil bilang ke diri sendiri, ya udah, dia pantas bahagia. Tapi setelah itu gue ngerasa kosong, ada bagian dari gue yang belum yang belum ikut move on. Gue ngerasa kalah sama hidup bukan karena gue pengen dia balik, tapi karena gue ngerasa gagal bikin diri gue sendiri bahagia. Gue bandingin hidup gue sama hidup dia kelihatan maju, gue ngerasa stuck. Padahal logikanya hidup bukan lomba, tapi hati nggak selalu rasional. Malam-malam gue sering nanya salah gue di mana. Kenapa gue masih di sini sementara dia udah sejauh itu? Dan rasa itu bikin gue sadar ternyata nerima kebahagiaan orang lain jauh lebih berat ketika lo sendiri belum nemuin bahagia versi lo. Gue pernah nyoba bohong ke diri sendiri, bilang kalau gue udah ikhlas, udah sembuh, udah biasa aja. Tapi tiap kali sepi, semuanya kebuka lagi. Gue ngerasa sendirian ngadepin perasaan ini. Teman-teman bilang udahlah, masih banyak yang lain. Tapi ini bukan soal cari pengganti, ini soal kehilangan dan belum selesai sama diri sendiri. Gue ngerasa capek pura-pura kuat. Gue ngerasa kecil pas ngeliat dia tertawa tanpa gue. Anjing. Bikin iri tapi sedih karena gue sadar peran gue di hidup dia udah selesai, sementara gue masih nyimpen cerita yang sama. Di usia segini semua orang yang kayak dituntut cepat sembuh, cepat bahagia, padahal kenyataannya nggak semua luka punya waktu sembuh yang sama. Dan di titik itu gue ngerasa wajar kalau gue belum bahagia sekarang, karena gue masih belajar ngelepas tanpa harus nyalain diri sendiri terus menerus setiap hari. Wah, respect. Pelan-pelan gue mulai ngubah cara gue ngeliat semuanya. Gue berhenti maksa diri buat caper bahagia. Gue izinin diri gue buat sedih, buat kangen, buat capek. Gue sadar kebahagiaan orang lain gak harus jadi standar buat hidup gue. Gue mulai fokus ke diri gue sendiri, walau pelan gue isi hari-hari dengan hal-hal kecil yang bikin gue ngerasa hidup lagi. Setuju? Emang begitu kehidupan Maya. Gue juga mulai jaga jarak. Wah, respect. Dari hal-hal yang bikin luka gue kebuka terus. Bukan karena benci, tapi karena gue butuh pulih. Dari situ gue belajar bahagia itu bukan soal siapa yang duluan, tapi soal kapan lo siap. Dan sekarang, walau gue belum bahagia sepenuhnya, gue udah gak nyalain diri gue sendiri lagi. Gue lagi proses dan itu gak apa-apa. Pelan-pelan aja, yang penting gue berhenti jalan walau langkahnya kecil. Buat lo yang masih dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget. Serius, kalau lagi ada di fase dia bahagia gue enggak, gue harap lo tahu satu hal, lo gak salah dan lo gak lemah. Setiap orang punya waktu masing-masing buat sembuh dan bahagia. Gak apa-apa kalau sekarang lo masih sedih. Gak apa-apa kalau lo masih pelan. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat move on. Terima kasih udah mau dengerin cerita ini. Semoga channel ini bisa terus hidup konsisten dan jadi tempat aman buat lo yang lagi nyimpen perasaan. Amin, amin ya. Semoga kakaknya juga gak terlalu jangan terlalu inilah ya, semoga bahagia selalu dah kakaknya ya. Oke, next di cerita selanjutnya nih ada apanya nih? Halo, buat lo yang lagi mampir dengan cerita ini, semoga hari lo masih bisa dijalanin walau rasanya berat.
Perkenalin, gue umur 28 tahun, lagi ada di fase hidup yang katanya dewasa. Hidup gue kelihatan baik-baik aja, kerja stabil, teman ada, keluarga aman. Tapi ada satu cerita yang gak banyak orang tahu tentang seseorang yang dulu gue perjuangin dengan sepenuh hati. Gue cinta lagi nih. Sekarang dia bahagia, hidupnya kelihatan tenang, senyumnya tulus, sementara gue masih di tempat yang sama. Gue cerita ini bukan buat nyalain siapapun, apalagi nyalain dia. Gue cuma pengen jujur sama perasaan gue sendiri, karena ternyata ngelihat orang yang pernah kita sayang bahagia tanpa kita. Itu nggak sesederhana kelihatannya. Dan kalau lu lagi ada di fase ini juga, semoga cerita ini bisa nemenin lu sebentar, bukan buat nyuruh ikhlas cepet-cepet, tapi buat bilang kalau perasaan lu wajar dan nggak perlu disembunyiin dari diri lu sendiri. Gue inget jelas gimana rasanya dulu berjuang bareng, rencana kecil, mimpi sederhana, dan janji-janji yang pernah terdengar nyata. Janji apa tuh? Janji tuh ya. Janji, aku janji nggak bakal ninggalin kamu ya, aku janji. Tapi waktu berjalan keadaan berubah dan kami nggak lagi di jalan yang sama. Saat akhirnya berpisah, gue pikir gue bakal baik-baik aja. Nyatanya enggak. Gue coba sibuk ngisi hari dengan kerjaan, nongkrong, ketawa. Tapi setiap kali gue dengar kabar tentang dia, ada rasa aneh yang muncul. Dia bahagia bukan pura-pura tapi beneran. Dan di situ gue ngerasa kecil, bukan iri tapi sedih. Sedih karena gue sadar kebahagiaan itu bukan lagi milik gue. Gue ngerasa tertinggal, gue nanya ke diri sendiri kenapa gue masih di sini. Sementara dia udah sejauh itu, gue nggak pengen dia sedih, tapi gue juga capek pura-pura kuat. Di titik itu gue sadar bahagia orang lain bisa jadi luka ketika hati kita sendiri belum pulih sepenuhnya. Tuh, kadang emang berat itu loh kita berharap sama orang. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Lanjut. Ada masa dimana gue nyalain diri sendiri, ngerasa kurang ini, kurang itu, ngerasa kalau gue lebih baik mungkin ceritanya beda. Pikiran itu muter terus, bikin gue susah tidur. Gue bandingin hidup gue sama hidup dia. Dia kelihatan tenang, gue masih ribut sama perasaan sendiri. Padahal gue tahu tiap orang punya perjuangan masing-masing, tapi hati nggak selalu bisa nerima logika. Gue ngerasa capek, ngerasa sendirian. Teman-teman gue bilang gue harus move on, tapi mereka nggak tahu move on itu bukan soal lupa, tapi soal nerima. Dan gue belum sampai situ. Gue masih belajar nerima kalau peran gue di hidup dia udah selesai. Gue masih belajar nerima kalau gue nggak jadi bagian dari bahagianya. Dan itu berat. Di usia segini semua orang kayak dituntut cepat sembuh. Padahal ada luka yang butuh waktu lebih lama. Dan itu nggak bikin gue lemah, cuma bikin gue manusia. Emang gue belum pernah di posisi 28 sih. Jadi gitu. Pelan-pelan gue mulai belajar berdamai sama perasaan gue sendiri. Gue berhenti maksa diri buat bahagia instan. Gue izinin diri gue buat sedih tanpa rasa bersalah. Gue juga jaga jarak dari hal-hal yang bikin luka gue buka lagi. Bukan karena gue benci, tapi karena gue pengen sembuh. Gue mulai fokus ngebangun hidup gue sendiri tanpa bandingin sama siapapun. Hal kecil gue hargai, bangun pagi tanpa sesak, kerja tanpa beban berlebihan, ketawa tanpa pura-pura. Gue sadar kebahagiaan itu gak datang dari siapa yang duluan, tapi dari kesiapan hati. Dan sekarang, walau gue belum bahagia sepenuhnya, gue udah lebih tenang. Gue udah gak nyalain diri gue sendiri tiap malam. Gue masih jalan, walau pelan, dan gue percaya suatu hari nanti gue juga bakal bahagia dengan cara gue sendiri. Amin ya. Lu harus bahagia selalu, friend, tanpa harus ngebandingin hidup gue sama hidup orang lain. Buat lo yang masih dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget, serius. Kalau lo lagi di fase dia bahagia, gue enggak, gue harap lo tahu satu hal penting. Lo nggak gagal dan lo nggak sendirian. Proses setiap orang beda-beda. Gak semua orang sembuh di waktu yang sama. Gak apa-apa kalau sekarang lo masih sedih. Gak apa-apa kalau lo masih pelan. Hidup bukan lomba dan bahagia bukan tujuan yang harus dicapai barengan. Terima kasih udah mau ngasih waktu buat dengerin cerita ini. Semoga channel bisa terus hidup konsisten dan jadi tempat aman buat lo yang lagi nyimpen rasa. Amin ya. Semoga lu bang atau mbak, gue nggak tahu lu siapa. Semoga hari-hari lu itu bahagia selalu deh. Dilimpahkan rezekinya dan semoga bahagia terus ya. Oke, next ceritanya satu lagi nih karena udah terlalu panjang banget ya. Halo, buat lo yang lagi mampir dan dengerin cerita ini, semoga hari lo tetap aman dan hati lo nggak terlalu capek. Kenalin, gue Raka. Wah, ini kemarin kayak si Bang Raka ini udah pernah cerita lagi ya. Thank you ya udah mampir lagi ke cerita gue. Umur 26 tahun, lagi belajar jadi dewasa tanpa banyak drama, tapi tetap manusiawi. Cerita ini gue buat lo yang mungkin lagi ngerasa sendirian di tengah keramaian. Dulu gue punya temen dekat, bukan pacar, tapi rasanya lebih sekedar temen. Berarti lawan jenis ya. Perbedaan lawan jenis tuh. Kami sering cerita, ketawa, dan saling jadi tempat pulang. Sampai suatu hari, hidup ngebawa kami ke arah yang berbeda. Dia dapat kehidupannya lebih terang, lebih rapi, dan kelihatan bahagia. Sementara gue masih berjuang ngarepin diri sendiri. Gue cerita bukan buat cari simpati, cuma pengen jujur karena ternyata ngeliat orang yang pernah sedekat itu bahagia tanpa kita. Nih,
Rasanya campur aduk dan gak segampang dijelasin ke siapapun. Awalnya gue pikir perasaan ini bakal lewat gitu aja. Gue so santai, so kuat, so nggak peduli. Tapi tiap lihat update hidup dia, hati gue selalu bereaksi duluan. Terbang ya. Dia naik level, dapat lingkungan baru dan kelihatan nemuin tempat yang pas. Gue seneng tapi juga perih. Bukan karena gue pengen dia gagal, tapi karena gue masih berjuang di tempat yang sama. Gue mulai ngerasa ketinggalan. Setiap malam gue nanya ke diri sendiri, apa gue kurang usaha, apa gue salah langkah. Padahal gue tahu hidup bukan lomba, tapi jujur aja ngeliat orang yang lain bahagia duluan itu bisa bikin mental goyang. Gue jadi sering bandingin proses gue sama hasil orang lain. Dari situ gue capek sendiri. Gue sadar rasa ini muncul bukan karena benci, tapi karena gue belum selesai sama perjalanan gue sendiri. Ada fase dimana gue pengen ngilang sebentar dari semuanya. Sosial media gue sepiin, obrolan gue pendekin, dan waktu gue lebih banyak sama diri sendiri. Bukan karena sok misterius, tapi karena gue butuh ruang. Gue capek pura-pura baik. Gue capek jawab pertanyaan kenapa lo murung dengan senyum palsu. Di fase ini gue belajar satu hal penting. Perasaan gak harus selalu diselesain dengan cepat. Sedih gak selalu berarti lemah. Gue mulai nulis, denger musik, dan ngopi sendirian tanpa distraksi. Wah, respect. Gue pelan-pelan ngenalin diri gue lagi. Ternyata selama ini gue terlalu fokus ngelihat hidup orang lain. Sampai lupa kalau gue juga butuh perhatian dari diri sendiri. Dan walau proses ini sepi, gue ngerasa lebih jujur, lebih tenang, walau belum bahagia sepenuhnya. Setidaknya gue gak bohong ke hati gue lagi. Respect. Seiring waktu, gue mulai nerima kalau cerita kami memang selesai sampai situ. Bukan karena salah satu jahat, tapi karena hidup punya rencana sendiri. Gue berhenti berharap dia balik atau hidupnya berubah. Gue fokus ke langkah kecil gue sendiri, bangun pagi lebih teratur, kerja lebih niat, dan istirahat tanpa rasa bersalah. Gue belajar bahagia dari hal sederhana, ketawa bareng, makan enak, dan tidur tanpa pikiran berat. Gue sadar kebahagiaan itu bukan soal siapa yang duluan, tapi siapa yang konsisten ngerawat dirinya. Gue masih jalan pelan, tapi gue jalan, dan itu cukup. Gue nggak lagi marah sama keadaan, gue nggak lagi nyalain diri sendiri. Gue mulai percaya waktu bakal ngebawa gue ke versi hidup yang lebih cocok. Dan saat hari itu datang, gue pengen nerimanya dengan hati yang utuh dan kepala yang lebih tenang. Buat lo yang masih setia dengan dengerin sampai titik ini, thank you banyak gak tuh? Thank you banget kali. Serius dari hati, cerita ini mungkin sederhana, tapi gue tahu rasanya nyata buat sebagian dari lo. Kalau lagi ada di fase ngerasa tertinggal, tolong inget satu hal, hidup lo gak rusak, cuma lagi proses. Gak semua orang harus sampai tujuan di waktu yang sama. Channel ini gue harap bisa jadi tempat aman buat lo yang lagi capek. Amin. Thank you karena udah ngasih waktu, udah mau dengerin, dan udah ngerasa bareng. Jaga diri lo baik-baik. Siap, gue jaga diri gue baik-baik, bang. Kita semua lagi belajar, sampai ketemu di cerita berikutnya. Siap, ditunggu cerita selanjutnya Bang Raka ya. Oke, kesimpulan dari dari cerita kali ini bahwasanya dia itu masih mengharapkan dia, dan orang itu ngelihat dia udah bahagia tanpa dirinya gitu loh. Dan itu emang fase yang dimana itu gue belum ngerasain hal itu, tapi jangan sampai dirasain lah, karena betapa gak enaknya gitu loh. Tapi dirasain ataupun gak dirasain tergantung dari dirinya, balik lagi ke diri lu gitu loh. Lu mau gak sih jatuh cinta lagi? Lu mau gak sih kayak kenal orang baru lagi, tapi orang baru itu kayak orang lama gitu, anjing jahat itu sama gitu loh. Udahlah cuy, segitu aja untuk video kali ini. See you next time nya, peace, enjoy.